Salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi sedulur. Saat sore demikian ini saya mencoba melihat kembali rangkuman dari seluruh perjalanan budidaya ayam. Nah, kita sudah bagi sebelumnya 3 keahlian utama dalam tugas budidaya ayam itu. Yang pertama bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu yang menyangkut mengenai knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi fondasi ketika kita mau berprofesi apapun, menyangkut pemahaman, pendalaman, pengertian, ruang lingkup, informasi di sekitar apa yang mau kita kerjakan. Budidaya ayam seperti di video saya sebelumnya, keahlian pertama, knowledge, pengetahuan, itu berarti membuka spektrum, dimensi, dan cakrawala pengetahuan kita tentang itu jenis-jenis ayam, pedaging, petelur, ayam kampung, ayam maduan maupun ayam sayur, yang walaupun secara teknis proses pemeliharaannya sama. Jadi keahlian pertama itu knowledge. Dan di situ akan ditanyakan apa yang bisa kita lakukan, what we can do, ya, about chicken cultivation, atau what we know about chicken cultivation. Jadi secara teknis banyak sekali. Nah, yang kedua sedulur, di episode sebelumnya, di video sebelumnya juga saya utarakan mengenai transferable skills, keahlian-keahlian yang bersifat dinamis, yang menuntut kita berinovasi, melakukan perubahan, melakukan transformasi dari pengetahuan sebelumnya maupun pengalaman sebelumnya ke pengetahuan yang baru karena tuntutan, karena tantangan, karena keperluan, karena target, karena kepepet, karena terpaksa, atau apapun itu. Kita berinovasi, bertransformasi dari pengetahuan lama ke pengetahuan yang baru seiring dengan upaya kita untuk sukses dalam budidaya ayam kampung. Nah, yang ketiga sedulur sekarang yaitu adalah mengenai self management skills, keahlian manajemen pribadi. Sesederhana apapun budidaya itu sebenarnya itu adalah kegiatan manajerial. Operasionalnya, skemanya, tahapannya itu sebenarnya ada di dalam pelaksanaan. Itu adalah salah satu item dari fungsi-fungsi manajemen teknis. Nah, di dalam episode ketiga ini, self management skill, ini kita akan bicara mengenai minimal 3 hal. Yang pertama adalah mengenai time management, waktu. Budidaya ayam itu menuntut pelaksanaan operasional, pemberian pakan pada waktu-waktu yang sudah dijadwalkan, yang sudah diatur. Nah, karena apa? Kita juga bisa memberikan vitamin, itu punya juga waktu, ya, waktu, frekuensi, dan juga kemudian jumlah, supaya ayam kita itu sehat. Atau ada waktu di mana kita mengawin silangkan antara itu satu pacek dengan satu babon pilihan. Jadi time management itu menyangkut waktu, karena bisa saja kita bisa full time sepenuhnya menjadi pelaku pembudidaya ayam, tetapi itu juga tidak 24 jam atau 16 jam. Itu juga ada waktu-waktu. Kalau mengikuti skemanya, keteraturan kerja itu berarti memastikan waktu itu sudah teratur, sudah diskemakan. Jadi itu mengenai time management. Nah, yang kedua itu adalah mengenai cash flow, ya. Mengenai cash flow ini berarti menyangkut mengenai pemasukan, pendapatan, dengan kemudian pembiayaan, pendanaannya.
Karena kalau budidaya ayam itu kita harus menghitung berapa ongkos, berapa biaya dalam satu tahapan pemeliharaan, atau dalam satu volume pemeliharaan, atau dalam satu periode panen. Itu berarti harus kita bandingkan dengan potensi pendapatan, hasil penjualan, hasil dari yang kita terima setelah kita panen atau setelah kita jual. Jadi berarti ini cash flow. Nah, untuk membangun cash flow ini supaya dia relatif itu bukan minus, dia relatif seimbang, jadi masuk dengan keluar, cash in cash out, itu jangan sampai defisit. Kita harus membuat ini sebagai usaha, berarti harus ada semacam upaya untuk membuat kegiatan budidaya ini adalah kegiatan usaha, surplus kalau bisa. Meskipun mungkin di periode awal semua yang menyangkut investasi, menyangkut pengadaan perlengkapan, pengadaan prasarana, pembuatan kandang, itu adalah bagian dari biaya yang kita hitung sebagai investasi. Tapi di dalam analisa pembiayaannya, analisa potensi pemasukannya, return on investmentnya, kita harus melihat seberapa besar potensi kita akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan panenan yang kita peroleh. Oleh karena itu, cash flow ini akan masuk kepada keahlian ketiga, yaitu menyangkut manajemen pemasaran. Jadi kemana kita pasarkan dengan harga jual yang sangat positif? Apakah ke bandar, apakah ke tengkulak, apakah ke tukang rambah, atau kepada langsung ke pasar supaya menemukan harga penjualan yang sesuai dengan harapan kita. Manajemen pemasaran ini berarti berapa lama harus kita kasih waktu. Apakah kita akan menjual itu pada fase breeding, atau fase anakan, atau fase pamacek, atau fase pamanggang, atau pada fase waktu, pada fase mana. Nah, itu akan kita yang menentukan supaya apa tadi memutar yang namanya cash flow. Jangan karena mungkin kita asyik, kita lupa untuk melakukan penjualan, kita terus membiayai, dan itu pada akhirnya sebenarnya antara cash flow pemasaran itu harus punya catatan-catatan akuntansi. Sesederhana apapun itu harus ada catatannya mengenai keluar pakan berapa kilo, berapa ton, dedap, apa semua harus ada catatannya. Itu kemudian nanti kita komparasi ketika kita mendapatkan penjualan. Nah, dari keterampilan ketiga ini, yaitu self management skill ini, ada 3 sub yang memang kita harus fokuskan. Yang pertama tadi itu menyangkut mengenai time management, schedule, operasional, kegiatan waktunya, dan juga yang kedua itu mengenai cash flow, cash in, cash out, ada biaya keluar, pengeluaran, dan lain-lain, tetapi harus ada sebuah proyeksi potensi pendapatan yang memastikan itu surplus. Nah, yang ketiga itu adalah menyangkut mengenai pemasaran, penjualan. Supaya apa yang kita lakukan ini pada prinsipnya memberikan hasil. Jadi seluruh upaya kita, jeripaya kita, target kita itu memberikan kita sebuah senyuman bahwa kita mendapatkan penjualan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan laba dari hasil kerja-kerja budidaya ayam itu sendiri. Kira-kira demikian dulu, ini sharing saja dari pengalaman saya hampir 2 tahun lah, atau sejak channel ini juga dimulai ya, di pertengahan channel ini, karena memang kita pertanian terpadu, tetapi ini hampir 2 tahunan lah ini saya budidaya ayam secara fokus, secara serius. Nah, artinya apa? Dalam 2 tahun ini kita memang sudah mencoba mengembangkan dari satu kandang. Nah, itu juga keahlian teknis ya, ada di knowledge. What we can do, apa yang bisa kita lakukan. Kalau ini kita biayai dengan tenaga kerja, dengan membuka orang, ini kita sebenarnya ya kalau bisa dilakukan sendiri dulu, karena ini adalah budidaya skala rumahan. Kecuali nanti ini sudah farming, kita sudah masuk pada kriteria 6 kelompok indukan, 3 betina, 30 betina dengan pacet-pacet pilihannya. Nah, kita mulai fokus di situ, serius di situ, how to get profit ya, regularly from this chicken cultivation. Kita harus membuat proyeksi berapa surplus penghasilan secara reguler dari hasil budidaya
ayam ini. Karena apa? Kalau sekedar kegiatan, ya memang ini kegiatan rumah tangga, karena juga di samping rumah, ya. Nah, tetapi begitu kita fokus dalam 2 tahun dari 5 ekor menjadi 30, dan ini sudah ada sebagian kita jual. Hari ini aja kita ada menjual sekitar 10, ya, pamanggang. Nah, itu artinya apa? Ini harus memastikan bahwa cash flow jalan, kemudian juga kegiatan operasional jalan, rencana pemasaran juga jalan, kemudian juga pengembangan di jumlah babon-babon itu jalan. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sharing. Ini hanya sharing saja. Terima kasih atas seluruh support dan dukungannya selama ini, dan sukses selalu untuk para sedulur dimanapun berada, rezekinya dimudahkan dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera, salam sukses.